Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Mudah-mudahan kita semuanya berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini saya sedang membawa kitab Is'atul Rafiq ataupun syarahnya Sulam At-Taufiq. Di dalam kitab ini saya menemukan ada kisah inspiratif yang mana kisah ini yang berkaitan dengan dosa perzinahan. Akan saya baca dulu sedikit referensinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya anna rahiban abadallaha sittina sannatan fanazala min sawma'atihi liyazdadu khairan wa ma'ahu raghifani falaqam imra'atan fatakallama ma'aha thumma ghashiyaha fanazala ghadiran liyastahim faja'a sa'ilun fa'a'tahu ar-raghifaini thumma mata fawzinat ibadatuhu bizzanyati farajahati bihazzanyah thumma wudi'a ar-raghifani ma'a badatihi farja'at az-zaniyata faghfiralah. Nah, ini ada sedikit referensi ya, nggak saya baca semuanya karena agak panjang juga. Jadi di dalam referensi ini yang dikatakan oleh Ibnu Qutaibah yang mengabarkan kepada kami, Ghalib bin Wazir Al-Ghazi menceritakan kepada kami, yaitu Waqi yang menceritakan lagi kepada kami. Ia berkata, Al-Mashi menceritakan kepadaku dari Ma'rur bin Suwaid dari Abu Dzar. Ia berkata, jadi Rasulullah SAW bersabda. Jadi ini Rasulullah menceritakan pada zaman dahulu. Jadi ini ceritakan pada waktu zaman Bani Israel. Kata Rasulullah, pada zaman Bani Israel itu ada seorang rahib. Seorang rahib itu seorang ahli ibadah lah begitu. Jadi waktu dulu itu kata Rasulullah ada seorang rahib, seorang yang ahli ibadah. Bahkan tak tanggung-tanggung, dia melakukan ibadah kurang lebih selama 60 tahun. Dia itu terus saja ibadah, ya di musalla lah mungkin kalau sekarang mah gitu ya. Dia terus saja melakukan ibadah. Ya bermacam-macam rupa ibadah, dia berawrat, dia berwirid, dia berzikir, dia bersolat gitu ya. Banyak sekali yang dia lakukan amal-amal ibadah tersebut. Artinya dia berusaha menjauhkan sekali dari maksiat kepada Allah. Nah, pada suatu waktu ketika itu hujan lebat. Hujannya itu lebat sekali kata Rasulullah. Hujannya itu lebat sekali, bahkan sampai di luar itu terlihat tampak gelap seperti itu. Kan kalau kita melihat hujan kan suka ada hujan yang cerah gitu ya, suka ada hujan juga tampak gelap. Nah ini pada waktu itu hujan lebatnya itu dan di luarnya itu tampak gelap sekali yang terlihatnya. Nah, kemudian sang rahib tersebut pun melihat gitu ya keluar gitu sambil melihat hujan. Kemudian ketika melihat keadaan di luar ketika hujan besar tersebut, ada terlintas di dalam pemikiran rahib tersebut. Kata rahib tersebut, kalau sekarang ini sedang keadaan ini hujannya itu sedang lebat sekali, kata seorang rahib. Kalau misalkan saya keluar, tetapi saya itu terus-terus berzikir kepada Allah, maka pasti pahala saya itu akan bertambah, kata rahib tersebut. Nah, memang benar rahib tersebut keluar berada di dalam keadaan sedang hujan lebat tersebut. Dan rahib tersebut membawa dua sepotong roti. Kemudian lekaslah keluar dan tak lupa rahib tersebut sambil berzikirlah kepada Allah. Nah, ketika di perjalanan rahib tersebut bertemu dengan seorang wanita. Dia bertemu dengan seorang wanita yang gak dia kenal padahal. Dia bertemu dengan seorang wanita. Kemudian rahib tersebut bercakap-cakap gitu ya, ngobrol lah, gak tahu ngobrolnya ngobrol apa. Ngobrolnya ngalir ngidul kali ya, gak tahu, ngobrol aja. Seorang rahib tersebut yang ahli ibadah tersebut dengan wanita yang ia temui. Nah, setelah ngobrol gitu lama, kemudian datang tuh setan menggoda kepada sang ahli ibadah tersebut dan juga kepada wanita tersebut. Karena ya yang namanya ngobrol berdua yang bukan mahram gitu kan, ya wajar, manusia itu kan mempunyai rasa syahwatnya seperti itu.
Nah kemudian membisik tuh setan gitu ya kepada wanita tersebut dan kepada rahib tersebut. Dan apa yang terjadi kepada rahib dan kepada wanita tersebut? Akhirnya mereka berdua melakukan perzinahan. Perzinahan? Iya, melakukan perzinahan. Tapi kan dia seorang ahli ibadah. Ya, memang dia seorang ahli ibadah. Tetapi kan bukan berarti menutup kemungkinan dia tidak melakukan dosa kan, namanya juga manusia. Akhirnya rahib tersebut melakukan perzinahan dan wanita tersebut. Setelah melakukan perzinahan, kaget kan rahib tersebut, aduh saya melakukan dosa yang sangat besar sekali. Sampai apa? Sampai rahib tersebut pingsan pada waktu itu setelah dia melakukan perzinahan. Sampai pingsan. Nah, setelah dia terbangun dari pingsannya tersebut, lantas rahib tersebut kemudian gak terlalu jauh di sana gitu, tempatnya itu dekat dengan sungai yang kecil. Kemudian rahib tersebut mandi di sungai tersebut. Setelah rahib tersebut udah beres mandi, kemudian ada seseorang yang meminta-minta kepada rahib tersebut gitu, karena orang tersebut yang sedang kelaparan. Dan kebetulan sekali kan rahib tersebut tadi ketika keluar dari tempat peribadahannya, rahib tersebut kan sedang memegang kedua roti. Nah, maka roti itu diberikanlah kepada orang yang meminta-minta tersebut. Setelah itu tak lama kemudian Allah berkehendak rahib itu meninggal. Nah, akhirnya rahib tersebut meninggal, keceritakannya mati gitu. Dan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan ceritanya bahwa ketika amal rahib tersebut ditimbang di mizan gitu ya, dihisab kemudian di mizan, kemudian ditimbang. Ketika ditimbang amal ibadahnya itu kan lama sekali. Dia melakukan amal ibadah yang sangat menjauhkan sekali dari maksiat kepada Allah itu selama 60 tahun. Kemudian ditimbang amal ibadahnya yang 60 tahun itu ditimbang dengan satu dosa yang mana ia melakukan perzinahan. Berat kemana coba? Ternyata amal ibadahnya yang 60 tahun itu sia-sia karena terlalu berat dosa zinahnya itu. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti seorang yang ahli ibadah tersebut berarti lebih layak masuk ke dalam neraka dong. Tetapi ketika amalnya itu lebih berat kepada perzinahannya itu, kemudian ada datanglah amal ibadah yang lainnya. Apa itu? Yaitu 2 sepotong roti. 2 sepotong roti tersebut yang belum tertimbang. Kemudian ditimbang lagi dosa perzinahan yang lebih condong berat ke bawah, disimpanlah pahala 2 sepotong roti. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata 2 sepotong roti itu menyelamatkan dari rahib tersebut dari dosa yang begitu besarnya, yaitu dosa perzinahan. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang tadinya rahib, Allah akan memasukkan dia ke dalam nerakanya Allah, terselamatkan oleh 2 sepotong roti. Apakah dari kisah yang telah didauhkan dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita bisa mengambil hikmahnya tidak? Bayangkan seorang ahli ibadah yang sudah berusaha selama 60 tahun. Dia berusaha melakukan ibadah semaksimal mungkin. Tidak menutup kemungkinan bagi dirinya, karena dia adalah manusia biasa. Dia bukan seorang nabi, dia bukan seorang malaikat. Setingkat wali pun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan dosa. Rahib tersebut melakukan dosa. Tetapi apa yang menyelamatkan rahib tersebut? Amal ibadah yang tidak ia sangka. Mungkin dirinya tidak merasa bahwa memberikan kedua sepotong roti tersebut, mungkin saja seorang rahib tersebut tidak merasa bahwa saya itu telah melakukan ibadah. Mungkin saja. Mungkin saja bahkan ketika dia memberi, entah hatinya itu berkata, apakah saya melakukan ini ikhlas karena Allah ataupun bukan. Tidaklah tahu. Jadi di dalam amal ibadah kita tidak tahu. Kita jangan berujub, kita jangan bersombong diri. Jangan mentang-mentang karena saya tiap malam sudah bisa melakukan bertahajud.
Jangan mentang-mentang karena saya setiap hari sudah bisa membaca Al-Quran sampai 1 juz. Jangan mentang-mentang karena saya orang kaya bisa bersedekah kepada orang. Orang setiap harinya sudah berjuta-juta saya keluarkan setiap harinya. Kita itu tidak pernah tahu amal ibadah mana yang Allah terima. Banyak sekali di dalam kisah-kisah, di dalam riwayat-riwayat, justru yang diterima amal ibadah, yaitu dari amal ibadah yang mana mereka dirinya sendiri pun tidak merasa bahwa saya sudah melakukan ibadah. Jadi di dalam kisah ini menunjukkan bahwa apa yang kita harapkan kepada Allah, berarti hanya satu yang kita harapkan kepada Allah. Apa itu? Yaitu kita harapkan Rahman, Rahim, kasih sayang Allah. Karena kalau kita mengharapkan dari amal ibadah kita, sungguh kita akan sangat malu sekali. Mana amal ibadah kita? Tidak ada. Seolah-olah kita ingin mengharapkan surga, tetapi kita mempersembahkan sayuran yang sudah busuk, yang sudah bau sekali mungkin kita suguhkan kepada Allah. Apakah layak untuk kita mendapatkan surga tersebut dengan apa yang suguhkan, dengan sayuran yang busuk tersebut? Sehingga pantaslah kita, yang kita harapkan hanyalah kepada Allah. Apa itu tadi? Rahman, Rahim, kasih sayang dari Allah. Yang mana kisah ini kisah yang sangat inspiratif yang saya bacakan di dalam kitab Is'adur Rafiq. Ternyata kebaikan yang dilakukan oleh seorang rahib tersebut itu mengungguli pada perbuatan zinahnya. Yang mana amalnya itu mungkin dia tidak mengira bahwa dia sudah melakukan amal yang besar. Tetapi bagi Allah amal itu, 2 sepotong roti itu amal yang sangat besar sekali. Nah, yang mana Abu Al-Hatim pun berkata, Ghalib bin Uzair mendengar hadis ini dari Waki ketika berada di Baitul Maqdis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhuhar az-zina, dhuhar al-faqru wal maskanah." Ketika perzinahan itu sudah merajalela di perkampungan kita, maka akan meratalah kefakiran dan kemiskinan yang ada di wilayah kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Idza dhahara az-zina war-riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim 'adzaballah." Jika zina dan riba sudah menyebar di suatu kampung, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab dari Allah atas diri mereka sendiri. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Al-Baihaqi dan juga Imam At-Tabrani. Mudah-mudahan kisah yang saya bacakan dalam kitab Is'adur Rafiq kita bisa mengambil hikmahnya. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.